Ya, dialog kita lanjutkan masih bersama Johan Budi yang saat ini berada di Gedung KPK Jakarta dan Mas Firdaus Ilyas, peneliti ICW. Mas Firdaus, ini kalau kita melihat ini teori apa nih namanya opor ayam tadi. Makan Ini opor ayam makan begitu. opor ayam Langsung langsung ke menu utama. Tapi kalau saya melihat ini, kalau misalkan langsung kepalanya yang dipegang, ini akan menjadi semacam bola salju. Efek bola salju artinya dia bisa akan menggulung banyak orang di bawahnya. Karena nggak mungkin korupsi ini hanya dilakukan menteri yang melakukan semuanya sendirian. Bagaimana menurut Anda? Ya, memang tidak agak mustahil misalnya kalau seorang menteri bekerja sendiri. Tentu ada operator, tentu ada pelaksana, tentu ada misalnya jajaran-jajaran yang lebih operatif. Nah, kalau kita bicara misalnya ini akan menetes ke bawah, nampaknya akan lebih mungkin. Karena kan jelas di level menteri, di atasnya siapa lagi, tidak ada. Nah, di kita kadang-kadang kan kalau misalnya berangkat dari pelaksana, panitia pengadaan, mungkin takut kalau misalnya menyentuh pejabat yang lebih tinggi. Nah, kita berharap ini akan menetes ke bawah, kemudian membuka. Paling tidak ya dalam sprindiknya juga jelas itu ada DKK ya? Iya, bersama-sama. Nah, bersama-samanya kan bisa itu berasal dari internal Kementerian Agama, bisa berasal dari mitra mereka di Komisi 8, atau pihak ketiga di dalam penyedia barang dan jasa. Ya. Jadi, Bang Johan, ini menarik sekali sebetulnya. Saya kalau mencoba mengutip, ini pernyataan dari Irjen Kemenak M. Yasin yang mengatakan bahwa pejabat Kemenak yang melakukan korupsi dana haji adalah di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Itu beberapa waktu bulan Februari dikatakan hal itu. Sama sekali tidak menyebut nama Menteri Agama. Ini apakah mereka-mereka yang sebetulnya pada saat-saat awal sudah disebutkan ini ada beberapa inisial, ini memang belum cukup bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka atau bagaimana sebetulnya? Saya kira penyidikan kita tidak terkait dengan statementnya Pak Yasin ya. Kalau nggak salah waktu itu statement berkaitan dengan adanya informasi di PPK mengenai beberapa penggunaan rekening pribadi ya, berkaitan dengan penyelenggaraan haji. Kalau yang diselidiki oleh KPK ini kan berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa terkait dengan penyelenggaraan haji tahun 2012-2013 ya. Jadi tidak terkait dengan itu. Tapi bahwa kemudian apakah ada lain yang akan terjerat dalam kasus ini, kemungkinan itu sangat terbuka ya. Di dalam sangkaan pasal yang disangkakan selain 2 ayat 1 atau pasal 3, di sana juga disangkakan dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 atau junto pasal 65 KUH pidana. Nah, di sana ada peluang ada ikut serta ya. Artinya ada dugaan juga pihak lain terlibat di dalam proses di 2020-2013 sehingga kemungkinan ada tersangka selain SDA sangat terbuka ya. Tapi kepada siapa saya kira tentu tergantung nanti penyidik KPK menemukan 2 alat bukti yang cukup ya, apakah kepada bawahan atau ke samping atau ke atas atau kemana tergantung dari bukti yang nanti ditemukan oleh penyidik. Ya, Bang Johan, kalau tadi dikatakan bahwa kasus yang melibatkan Menteri Agama ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan apa yang pernah dikatakan oleh M. Yasin, artinya ada beberapa kasus di Kementerian Agama yang saat ini sedang diperiksa oleh KPK. Jadi bermula dari adanya laporannya, dan saya kira ini juga ada audit ya dari BPK berkaitan dengan penyelenggaraan haji ini. Jadi bermula dari laporan yang masuk ke KPK, kemudian KPK menelusuri dan tidak hanya di Indonesia ya ditelusuri, tapi juga sampai ke Arab Saudi di sana. KPK atau penyidik KPK mengumpulkan bahan dan keterangan dari berbagai pihak, termasuk juga dengan pihak private sektor di Arab Saudi ya. Jadi tidak hanya di Indonesia tapi juga di sana. Nah, dari hasil pengumpulan itulah yang kemudian disimpulkan tadi ada dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi itu. Ya, nah kalau kita bicara soal ada dugaan di sini, ini kan ada pertanyaan soal keterlibatan anggota Dewan juga, itu menjadi pertanyaan penyidik kepada Kementerian Agama. Apakah ada kecurigaan ke sana memang? Apakah bisa mengarah ke sana? Saya kira kalau saya melihat dari sisi proses penyelidikan ya waktu itu, ada beberapa anggota DPR yang dimintai keterangan juga terkait dengan penyelidikan penyelenggaraan haji 2012-2013 ini.
tentu orang dimintai keterangan di proses penyelidikan, keterangan tentu ada konteksnya ya, sehingga dia atau mereka dimintai keterangan selaku anggota DPR. Nah, apakah bisa merambah ke sana? Saya kira itu tadi tergantung dari sejauh mana penyidik nanti menemukan apakah ada kaitannya atau ada keterlibatan pihak-pihak lain termasuk anggota DPR ya dalam konteks penyelenggaraan haji 2012-2013 ini gitu. Jadi belum bisa disimpulkan, tapi kemungkinan bisa saja. Ya, Bang Johan, ini kalau kita melihat tadi Anda mengatakan bahwa awalnya ini berdasarkan laporan. Kalau kita menyimak dari PPATK sebetulnya ada kejanggalan dana haji periode bahkan dari 2004. Nah, kalau yang terkait kasus Kemenak ini kan 2012-2013, artinya masih ada kemungkinan kasus periode-periode sebelumnya yang akan terus berkembang terkait dana haji ini. Ya, tergantung dari yang diterima informasi oleh KPK ya. Apakah dari sisi pengaduan masyarakat ataukah informasi yang digali oleh KPK dari hasil pengembangan. Kan ini bisa juga dikembangkan dari penyelenggaraan haji 2012-2013 ini. Kalau dalam prosesnya nanti bisa berkembang, bisa saja nanti dibuka penyelidikan baru ya terkait dengan penyelenggaraan haji ini. Tapi kalau dikatakan apakah nanti mengarah pada penyelenggaraan haji di selain tahun 2012-2013, saya kira sampai hari ini sih belum ada ya. Tapi kemungkinan sangat terbuka apabila ada pengembangan atau ada data atau bukti-bukti yang kemudian ditemukan di dalam proses penyidikan ini, bisa saja itu juga diusut. Baik, Bang Johan, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk.